warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum kegiatan pembelajarannya kita lanjutkan, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu untuk hari ini kita akan menyanyikan lagu wajibnya, itu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, baik anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, pada materi yang lalu kita telah membahas tentang globalisasi dan bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dalam era globalisasi dengan negara-negara di ASEAN. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan menyimak teks eksplanasi yang ibu sampaikan, nanti ibu harapkan anak-anak ibu mampu menemukan informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi tersebut. Yang kedua, dengan menyimak media yang ibu sajikan, anak-anak ibu mampu menyebutkan apa saja bentuk kerjasama Indonesia dalam bidang politik dengan negara-negara di ASEAN. Yang ketiga, dengan memperhatikan tayangan video pembelajaran yang ibu sajikan nanti, ibu harapkan anak-anak ibu mampu menyebutkan cara-cara menghemat listrik. Teks eksplanasi yang akan ibu sajikan berjudul Bahasa Indonesia Dinilai Layak Menjadi Bahasa ASEAN. Nah, sekarang ayo kita membaca. Teks eksplanasi ini akan ibu bacakan. Anak-anak ibu silakan menyimak apa yang ibu bacakan ini. Setelah itu nantinya kita akan menemukan apa saja informasi-informasi penting yang terdapat pada teks eksplanasi yang ibu bacakan ini. Teks eksplanasi yang ibu sajikan ini terdiri dari berapa paragraf? 3 paragraf. Iya, bagus. Ada 3 paragraf. Nah, sekarang kita perhatikan apa saja informasi yang ditemukan dari teks eksplanasi tadi. Ayo, paragraf pertama, siapa yang bisa? Ayo, Amabel. Apa Amabel? Topik masalah pada teks eksplanasi yang ibu bacakan tadi? Topik masalahnya adalah bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk terbanyak. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk temanmu Amabel. Nah, ternyata topik masalahnya adalah bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bagus ya Amabel. Nah, berikut unsur yang kedua apa pada teks eksplanasi? Deretan penjelas. Deretan penjelas. Siapa yang bisa menentukan deretan penjelas pada teks eksplanasi yang disampaikan tadi? Talia, Bu. Ayo, Talia. Apa kira-kira deretannya Talia? Bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Bahasa Indonesia juga tidak baku dan bisa berkembang. Iya, pintar. Nah, sekarang
sekarang kita perhatikan deret penjelas pada paragraf kedua. Bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Bagus ya. Nah, terakhir, unsur yang terakhir apa pada teks eksplanasi? Kesimpulan. Iya, kesimpulan. Siapa bisa menentukan kesimpulannya? Rory, Bu. Ya, Rory. Nah, yuk Rory, apa kesimpulannya, Nak? Kita harus tetap menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Iya, bagus. Ini dia kesimpulan dan sarannya. Nah, jadi dalam kerjasama di lingkungan hubungan luar negeri, kita tetap selalu memakai bahasa Inggris, ya. Seperti bentuk kerjasama Indonesia di bidang politik. Nah, sekarang anak ibu amati. Menurut anak ibu, apa kerjasama yang dilakukan Indonesia di bidang politik dengan negara luar? Pengiriman duta besar dan konsulat. Iya, bagus. Pengiriman duta besar dan konsulat. Jadi di setiap negara-negara ASEAN itu kita memiliki duta besar. Ya. Ada konsulat dan duta besar. Apa tujuannya? Duta besar ini merupakan perwakilan dari negara untuk menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas politik. Nah, jadi di setiap negara itu kita ada namanya kantor KBRI. Apa kerjasama yang lainnya? Sekarang anak ibu amati. Kerjasama yang lainnya, Indonesia dengan ASEAN itu terbentuknya ASEAN of Gear. Yaitu apa? Yaitu kerjasama dalam pasokan listrik. ASEAN Power Grid ini merupakan kerjasama interkoneksi listrik. Untuk apa? Ya, untuk meningkatkan keamanan pasokan listrik dan menyediakan platform untuk perdagangan listrik. Nah, jadi untuk kedepannya itu listrik yang kita hasilkan, yang kita nikmati ini juga sudah merupakan bentuk kerjasama dengan negara-negara ASEAN. Nah, tentunya dengan listrik yang dihasilkan kita harus pandai menghemat listrik tersebut. Nah, sekarang coba anak ibu amati tayangan video pembelajaran yang ibu sajikan. Bagaimana cara-cara dalam menghemat listrik. Apa yang dapat kamu lihat di gambar keempat ini? Listrik. Listrik dari apa? Ya, dari lampu yang kita pakai sehari-hari di rumah. Sebaiknya kita memakai lampu yang hemat listrik. Ya, di toko-toko menjual peralatan listrik itu sudah banyak kita jumpai lampu-lampu hemat listrik. Ya. Nah, ini gambar yang terakhir. Nah, sampai di sini paham anak ibu? Paham, Bu. Nah, baik. Kalau anak-anak ibu sudah paham, nanti jangan lupa anak-anak ibu mengerjakan LKPD yang ibu kirim di classroom beserta mengerjakan latihan evaluasi yang ada pada Google Classroom-nya. Nah, setelah itu nanti anak ibu kirim kembali ke Google Classroom tersebut. Ingat, dalam pengiriman tugas harus tepat waktu. Kesimpulan yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari kita hendaknya selalu menghemat energi listrik. Ya, paham anak ibu sampai di sini kan? Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.